Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini saya akan share video tentang kegiatan di ambang 70% kesembuhan gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang kegiatan saya waktu di ambang kesembuhan itu sekitar 70% gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk kegiatan di ambang 70% kesembuhan, kenapa saya share judulnya seperti itu teman-teman ya, karena banyak sekali yang bertanya tentang seputaran kegiatan mengisi hari-hari gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman. Dan kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis banyak yang bertanya seperti itu gitu teman-teman, saya katakan itu sangat wajar sekali teman-teman ya, karena mengingat keadaan kita itu sangat tidak nyaman setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, seolah-olah kita itu hidup itu paling menderita di dunia ini. Nah itu teman-teman, sehingga kita itu mengalami kebingungan melakukan kegiatan-kegiatan saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi ketika melihat orang yang sudah sembuh itu kadang ada penasaran juga gitu teman-teman ya. Nih orang nih, kalau seandainya sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, gimana nih cara menjalani kehidupannya? Sementara gua aja saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis saat ini. Nah itu kan teman-teman ya, menderitanya subhanallah. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian belum membaik dari gangguan asam ini, kemudian penasaran juga bagaimana cara melakukan kegiatan sehari-hari ketika di ambang 70% itu untuk orang-orang yang sudah sembuh gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman ya, kalau seandainya banyak bertanya seperti itu ya, saya katakan wajar gitu teman-teman ya, karena ya mengingat dulu juga samalah gitu teman-teman ya, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian ada yang sudah sembuh itu kadang suka penasaran juga, saya juga gitu teman-teman, kadang sering bertanya juga, lu waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis gimana sih kegiatannya, kan selalu seperti itu. Nah itu teman-teman, nah makanya saya di season kali ini, karena memang banyak sekali yang bertanya, akhirnya saya share video tentang
apa ya, kegiatan-kegiatan saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Cuman untuk saya pribadi, kegiatan di ambang apa ya, kesehatan itu saya bagi 3, teman-teman. Kemarin saya sudah ceritakan di ambang 40%, teman-teman ya, dan sekarang saya ceritakan di ambang 70%. Nanti saya ceritakan di ambang 90% gitu, teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang kegiatan saya di ambang 90%, tolong ikuti videonya gitu, teman-teman ya. Dan untuk saat ini saya sampaikan dulu kegiatan saya waktu di ambang 70%, teman-teman ya. Nah itu. Nah, kegiatan saya waktu di ambang 70% itu, teman-teman ya, sebelum kita ceritakan tentang kegiatannya gitu, teman-teman, saya akan sampaikan dulu masalah keadaan dulu ya. Keadaan waktu di ambang 70% itu kayak macam gimana gitu, teman-teman. Untuk saya pribadi gitu, teman-teman ya. Untuk saya pribadi itu di medisnya masih hadir gitu, teman-teman ya. Kemudian di psikisnya juga hadir. Jadi di gangguan medisnya itu masih ada, teman-teman, kayak macam kembung masih ada. Kemudian untuk di psikisnya juga masih ada, teman-teman. Jadi sensasi-sensasi antara medis dan psikisnya itu masih hadir juga gitu, teman-teman, kayak macam kembung masih ada. Kemudian apalagi ya, mencret-mencret masih ada juga gitu, teman-teman. Kemudian ulu hati terasa sakit juga masih ada gitu, teman-teman. Terasa sakit kayak macam ditarik itu masih ada, teman-teman ya, ketika di ambang 70%. Kemudian kelayangan dan pusing itu masih selalu hadir, lebih dominan itu ya. Jadi hadirnya itu setiap menit, teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu saat di ambang 70% gitu, teman-teman ya. Kemudian sensasi yang lainnya apalagi ya, kayak macam pandangan aneh, kayak macam hidup di dunia mimpi itu masih ada juga gitu, teman-teman. Setiap hari masih hadir juga gitu, teman-teman. Mau pagi, siang, sore, malam itu masih hadir gitu, teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, panas perut itu masih ada juga gitu, teman-teman. Kemudian napas terasa kurang nyaman itu masih hadir juga gitu, teman-teman. Kemudian untuk psikisnya itu masih banyak sih sebetulnya, teman-teman ya, kayak macam apa ya, ketakutan ini itu masih ada, teman-teman ya. Ketakutan ini itu masih ada. Dengar suara ambulan masih takut, dengar suara burung kedasi masih takut. Pokoknya untuk ketakutan itu masih ada lah. Nah itu, teman-teman, ketika di ambang 70% itu. Kemudian untuk cemas itu masih hadir juga, teman-teman. Bahkan untuk cemas itu ketika di ambang 70% itu setiap hari saya hadir gitu, teman-teman ya. Walaupun durasinya itu nggak terlalu lama ya, paling 1 jam atau 2 jam gitu, teman-teman. Tetapi setiap hari hadir pasti itu ya. Ketika di ambang 70% gitu, teman-teman. Dan kapasitasnya masih agak besar waktu di ambang 70% itu. Kemudian bahkan apa ya, mimpi-mimpi buruk juga masih saya alami juga gitu, teman-teman. Kayak macam apa ya, ketemu sama orang yang sudah meninggal gitu, teman-teman. Ketemu sama hantu-hantu dan sebagainya. Pokoknya mimpi-mimpi yang buruk aja gitu, teman-teman, pasti ada gitu, teman-teman. Untuk saya pribadi, teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui ya, bahwa setiap sensasi buat setiap orangnya itu berbeda-beda, teman-teman. Tetapi karena ini channel saya, sombong amat. Jadi saya ceritakan tentang kisah-kisah saya. Nah itu, teman-teman. Dan kemudian ketika di ambang 70% itu yang saya alami ya memang seperti itu, teman-teman. Jadi untuk sering mimpi buruk itu setiap hari hadir, teman-teman ya, jujur ya. Jadi setiap malam itu kadang mimpinya itu suka gonta-ganti, tetapi jenisnya sama ya. Jadi mimpi-mimpi yang negatif lah. Nah itu, teman-teman. Kemudian untuk yang lain-lain kayak macam kurang percaya diri, kemudian merasa tidak mampu, itu pasti ada gitu, teman-teman. Setiap harinya pokoknya. Untuk yang lain-lain tentang hal-hal negatif gitu, teman-teman, itu masih saya alami gitu, teman-teman ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, teman-teman ya, untuk medis dan psikisnya masih hadir dan masih besar gitu, teman-teman. Kayak macam kembung masih ada, kemudian mencret masih ada, kemudian ulu hati sakit masih ada, kemudian kelayangan setiap hari masih dominan hadir kita rasakan gitu, teman-teman. Kemudian pandangan aneh kayak macam di dunia mimpi itu masih hadir juga. Kemudian panas di bagian perut itu masih hadir juga. Napas kurang plong
terasa berat, kemudian terasa tidak nyaman, itu hadir juga gitu teman-teman. Kemudian untuk ketakutan ini itu masih hadir, jangankan ketakutan-ketakutan yang normal, ketakutan-ketakutan yang kurang wajar juga masih hadir juga gitu teman-teman, kayak macam takut mendengarkan berita duka, kemudian takut mendengarkan suara burung kedasi gitu teman-teman ya. Kemudian cemas sering hadir, sering mimpi buruk, kemudian kurang percaya diri dan sebagainya itu masih hadir. Itu diambang 70% kesembuhan saya gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang, oh Pak, saya itu merasakan hal yang sama, nah, berarti sama gitu teman-teman, berarti kesehatan kalian itu sekarang sedang menginjak ke 70%. Nah itu teman-teman, tetapi kalian gak usah khawatir teman-teman, nanti juga kalian bakalan membaik lagi, bakalan sehat lagi, bakalan sembuh total lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya dirubah teman-teman ya. Nah sekarang Pak, itu kan keadaan saya waktu diambang 70% gitu teman-teman. Nah sekarang kegiatannya itu kayak macam gimana, kan seperti itu teman-teman ya. Nah kegiatan waktu diambang 70% kesembuhan saya itu sebetulnya sudah mulai agak normal gitu teman-teman, cuman kurang kurang normal seperti hal biasanya gitu teman-teman, kayak macam makan tetap masuk gitu teman-teman ya. Jadi makan itu apapun yang terjadi saya makan tetap masuk gitu ya teman-teman ya, karena mengingat kejadian dulu yang waktu pertama kalinya saat diambang 40% itu saya ngedrop karena memang tidak makan. Nah itu teman-teman, jadi makannya sedikit lah gitu teman-teman ya, karena ketika mau makan itu kadang sering mual juga gitu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu makannya itu sedikit, tetapi ketika diambang 70% itu karena mulai mengetahui bahwa makan itu bisa membantu proses pemulihan dengan cepat gitu teman-teman, akhirnya saya paksakan makan gitu teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, makan itu nggak saya tinggalkan teman-teman, tetapi tetap dijaga jenis makanannya. Nah itu teman-teman, karena ketika diambang 70% itu mindset masih ada gitu teman-teman. Yang mari berpikir logika saja, orang yang sedang kena panas dalam gitu teman-teman ya, apakah bisa mengkonsumsi pedas kayak macam begitu? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu, nah makanya waktu itu ketika diambang 70% itu saya makan sudah masuk, tetapi dijaga jenis makanannya gitu teman-teman ya. Nah makanan yang dijaga itu seperti biasa kayak macam santan, pedas, asam dan sebagainya gitu teman-teman ya, sesuai dengan anjuran dokter. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika makan itu saya mencoba makan yang aman-aman saja gitu teman-teman, dengan tidak mengurangi nilai gizi dan vitaminnya, kayak macam vitamin dari protein yang penuh protein ya, protein hewani tetap masuk, protein nabati tetap masuk itu teman-teman ya. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan itu yang harus dipentingkan itu harus banyak gizinya teman-teman ya, karena jujur ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu pencernaannya sedang tidak membaik. Jadi ketika kalian mengkonsumsi yang makanannya itu sedikit nilai gizinya teman-teman ya, itu tidak akan terserap sempurna oleh kebutuhan tubuh kita gitu teman-teman. Orang yang terkena asam itu banyak makan yang bergizi saja, nilai kebaikannya tersebut itu tidak terserap sempurna teman-teman oleh tubuh kita teman-teman ya. Alhasil ya kita mudah lelah, mudah lemah, letih, lesu dan sebagainya. Nah itu teman-teman, nah, makanya waktu itu saya mencoba makannya tetap masuk dengan tidak, walaupun dijaga ya, dengan tidak mengurangi nilai protein nabati dan hewaninya. Pokoknya untuk vitamin itu sangat dibutuhkan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian kegiatan saya waktu diambang 70% itu kayak macam olahraga teman-teman. Olahraga sudah mulai dipaksakan gitu teman-teman ya, karena waktu diambang 70% itu saya sudah mulai memahami tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis gitu teman-teman. Ini butuh olahraga nih biar imunnya tambah kuat, biar kesehatannya itu tambah meningkat pesat gitu teman-teman ya. Dan kemudian olahraganya juga tetap disesuaikan dengan kemampuan, tetapi dipaksakan gitu teman-teman ya. Jadi tidak terlalu sering rebahan lah gitu teman-teman, tidak selalu menuruti rasa malas dan sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya hari ini nih belum olahraga nih, walaupun dengan ada rasa malas gitu teman-teman ya, saya paksakan saja olahraga dengan semampunya saja. Dan olahraga waktu itu saya cuman jalan-jalan saja, walaupun di awal-awal itu jalan-jalannya itu cuman depan rumah.
Nah itu teman-teman, jadi nggak terlalu olahraganya jalan-jalannya jauh keluar kota, nggak seperti itu teman-teman untuk saya pribadi gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang Pak kalau saya sekarang diambang 70% nih karena memang sensasi yang tadi disebutkan itu masih hadir, tetapi untuk saya pribadi sekarang itu sudah bisa olahraga jauh keluar kota misalnya seperti itu, bersyukurlah. Nah itu teman-teman ya, karena tidak semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ketika diambang 70% itu bisa olahraga keluar kota. Nah itu teman-teman bisa jalan-jalan keluar kota itu jarang-jarang. Nah itu teman-teman, tetapi bagi teman-teman yang sekarang belum bisa olahraganya itu jauh-jauh jalan-jalannya gitu teman-teman, nggak apa-apa, kalian depan rumah saja, keliling RT, keliling RW, yang penting kalian olahraganya dapat, itu aja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu untuk olahraga ya. Jadi untuk olahraga itu untuk saya pribadi saya mulai coba dipaksakan. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika diambang 70% itu saya sudah mulai melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, itu mulai dipaksakan gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan hobi-hobi dilakukan seperti dipaksakan gitu teman-teman ya, karena jujur ya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hobi-hobi dan kesenangan-kesenangan itu tidak ada teman-teman ya. Nah makanya waktu itu saya mencoba mengembalikan lagi kesenangan saya itu, dibiasakan kembali teman-teman ya, walaupun ya ketika melakukannya itu tidak menyenangkan teman-teman ya. Dan akhirnya karena memang saya niatnya ingin kembali lagi kehidupan saya itu ya, makanya saya paksakan gitu teman-teman, kayak macam bikin burung sangkar burung gitu teman-teman ya. Saya melakukan hal seperti itu semampunya itu juga gitu teman-teman ya. Jadi nggak terlalu dipaksakan gitu teman-teman. Jadi ketika membuat sangkar burung nih dipaksakan ya, karena memang ada rasa malas yang sangat besar gitu teman-teman ya. Tetapi karena memang niat saya itu kuat, tekad saya kuat, semangat saya itu kuat gitu teman-teman ya, saya paksakan bikin sangkar burung gitu teman-teman. Walaupun ketika bikin sangkar burung itu nggak nyaman teman-teman ya, nggak ada rasa senang-senangnya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika waktu itu saya paksakan, tetapi ada kalanya kita itu ada kelingan yang hadir ya, ada rasa pusing yang hadir teman-teman, dan pusingnya itu sangat hebat. Nah makanya waktu itu ketika sensasi hadir dan hadirnya itu semakin hebat, akhirnya saya berhenti, saya istirahat, gitu-gitu aja sih sebetulnya teman-teman ya. Jadi untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu mulai dijalani, dan kemudian walaupun ada rasa tidak nyaman mulai dipaksakan. Nah itu teman-teman, ada rasa malas, paksakan saja. Itu ketika saya waktu diambang 70% gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika diambang 70% itu saya mencoba menghindari sering rebahan teman-teman ya. Jadi sering rebahan itu lebih dominan seneng ya. Ketika diambang 70% itu jadi lebih seneng rebahan gitu teman-teman ya, duduk-duduk manis gitu teman-teman ya, nongkrong depan TV, nonton video tentang seputaran gangguan asam lambung gitu teman-teman ya. Nah waktu itu ketika diambang 70% saya mencoba menghindari hal seperti itu teman-teman ya, menghindari rebahan-rebahan, menghindari duduk-duduk manis. Jadi lebih dominannya itu memaksakan untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan semampunya. Nah itu teman-teman ya, karena kenapa saya itu waktu itu mencoba menghindari, karena jujur sepengalaman saya gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kita sering rebahan itu justru bisa memperhambat proses pemulihan. Nah itu teman-teman, nah, makanya waktu itu diambang 70% itu saya mencoba menghindari terlalu sering rebahan gitu teman-teman ya. Saya pergunakan waktunya itu untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika diambang 70% itu selain menghindari rebahan, saya juga menghindari informasi negatif teman-teman ya. Kenapa saya hindari informasi negatif? Karena waktu diambang 70% itu mentalnya itu belum kuat teman-teman ya. Jadi ketika kita nyaman ya, kita nyaman gitu teman-teman, walaupun nyamannya itu cuma sebentar sih ya. Ketika diambang 70% itu. Tapi ketika ada informasi negatif tentang kematian lah, kalau misalnya di pengeras suara masjid itu ya ada ya pengumuman tentang orang yang meninggal, itu pasti kita cemas lagi teman-teman. Nah makanya waktu ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika diambang 70% itu saya mencoba menghindari informasi seperti itu teman-teman, apalagi informasi tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang menegangkan, kayak macam contoh lah, hati-hati lu dengan gangguan asam lambung lu, asam lambung itu bisa menyebabkan kematian. Wah pasti down teman-teman ya, pasti turun mental kita itu, pasti cemas lagi teman-teman ya. Nah makanya hindari informasi
informasi seperti itu teman-teman ya, karena ketika orang memberikan informasi bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu berbahaya, itu adalah kebohongan mutlak teman-teman ya. Kenapa saya katakan kebohongan mutlak? Karena untuk seputaran gangguan asam lambung itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Jangankan kalian sekarang terkena gangguan asam lambung teman-teman ya, dulu juga kalian saat kecil kalian mengalami gangguan asam lambung teman-teman ya. Mari flashback kejadian dulu gitu teman-teman ya. Kalian sering mengalami mual, sering muntah juga, sering sendawa juga, panas perut juga, mencret dan sebagainya teman-teman ya. Dulu juga kalian mengalami teman-teman. Nah, makanya ketika orang bilang bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu berbahaya, saya katakan hindari saja hal seperti itu teman-teman, karena mereka itu belum tentu mengalaminya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi kegiatan saya waktu di ambang 70% itu selain melakukan hal yang lain-lain, selain menghindari hal-hal negatif teman-teman ya, saya juga menjaga informasi tentang hal-hal negatif teman-teman, kayak macam tentang kematian lah, informasi-informasi yang menegangkan lah dan sebagainya. Pokoknya ke hal-hal negatif saya hindari teman-teman ya, biar hati itu tetap nyaman, tetap tenang gitu teman-teman. Karena ketika nyaman dan tenang itu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan lebih cepat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, tentang kegiatan saya waktu di ambang 70% kesembuhan gitu teman-teman. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.